Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Comprehensive Listening ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada topik tentang bagaimana sih cara memulai dan mengakhiri sebuah percakapan ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat belajar dengan baik untuk hari ini. Ada beberapa cara sebenarnya untuk membuka pertanyaan itu sendiri ya, misalnya ask for information, nanya untuk informasi gitu ya. Bagaimana caranya ask for information? Misalnya kita menanyakan dengan where is the police station here? Gitu contohnya ya. Bagaimana cara kita menanyakan kantor polisi, where's the post office here, ma'am, mister, gitu ya. Jadi dengan pura-pura kita menanyakan sebuah informasi ya. Then pay a compliment. Compliment ini memberikan sebuah pujian ya. Misalnya, this city is very clean, gitu ya. Kota ini sungguh sangat bersih. There is no traffic jam in this city. Tidak ada kemacetan di kota ini. Okay? Or comment on something pleasant. Misalnya kita berikan komen atau suatu hal yang menyenangkan ya. Misalnya, the city is so comfortable gitu ya. The city is so nice. Kotanya begitu indah atau menyenangkan gitu. Then you can also introduce yourself. For example, you say name. I'm Edward. I'm Anton. This is how the way you open the conversation. Jadi boleh kita sebutkan nama kita dan kita bisa mulai untuk ngomong ya. Dan offer help. Oke, misalnya ketika seorang lagi membawa barang berat gitu ya. Then you say need help, may I help you? Oke, seperti itu boleh ya. Then mention a shared experience, sebutkan pengalaman-pengalaman yang sudah rasanya sama ya. Misalnya tentang tinggal di kota yang besar gitu ya. Pengalaman misalnya naik bus gitu. What is experience taking a bus? Contoh ya. Then bisa juga kita bercerita tentang what is your experience about riding a bicycle gitu ya. Or do you like riding bicycle? Atau do you like motorbike gitu ya. Dan ask for an opinion, boleh juga kita bertanya untuk sebuah pendapat. Misalnya kita tunjukkan sebuah rute perjalanan kan. Which one is better, mister? Which route should I follow? Rute mana harus saya ikuti ya? Will I take a bus or taxi to come to the place? Nah gitu ya, kita minta pendapat dia. Then praise first the person, artinya kita memuji, mengucapkan terima kasih. Praise itu artinya memuji dia ya. Nah, you're so kind ya, seperti itu bisa juga ya. Then show the genuine of interest, jadi ketertarikan yang memang ikhlas ya. Jadi jangan pura-pura ikhlas gitu. Nggak boleh juga ya. Kalau memang nggak nyaman orangnya atau kita nyaman ya nggak usah kita melanjutkan, nggak usah kita mulai percakapan ya. Then ask about them, boleh juga kita tanya tentang diri mereka gitu ya, tentang apa yang kita bisa lihat pada mereka gitu ya. Misalnya dia lagi bawa minuman, maka kita tanya tentang minuman itu. Where do you buy the drink? Nah, itu contoh kan, di mana kamu beli minuman itu, bisa juga ya. Oke. Dan make an observation, ya kita buat observasi setelah kira-kira tanya dulu ya. Nah, misalnya kita menanya tentang bagaimana sih pendapatmu tentang what is your opinion about the traffic jam in the city? Gitu contohnya ya. Jadi kita bertanya tentang hal yang terjadi pada daerahnya atau negaranya juga boleh. Dan comment on the weather nih paling sering ya. Misalnya the day is so rainy ya. Jadi hari ini begitu rinai gitu ya, atau cloudy ya, boleh.
Jadi bicara tentang weather itu bisa untuk buka pertanyaan percakapan. Dan topics avoided to us, jadi ada beberapa topik yang sebenarnya kurang tepat kalau kita tanyakan, kurang pas ya. Misalnya adalah pekerjaan, yaitu misalnya salary-nya, di mana dia bekerja, where do you work, itu kurang pantas untuk first conversation ya. Where's your company, itu tidak boleh juga ya. Benefit, untungnya berapa, gaji, itu tidak boleh kita tanyakan ya. Dan politics, mau milih siapa, itu percakapan yang kurang tepat ya kalau orang lagi masa-masa kampanye ya, karena itu rahasia pribadi ya. Dan religion, you cannot ask that question because it is very personal, karena itu sungguh sangat personal sekali, pribadi ya. Tidak boleh kita menanya agama seorang. Umur nggak boleh juga ya. Apa hubungannya umur mereka dengan kita ya? Apakah ketika umurnya 40 terus ada hubungan sama kita? Nggak ada juga ya. Jadi umur bukan satu hal yang perlu untuk diinformasikan ya. Nah, dan kontroversis ya, perdebatan-perdebatan yang akan menimbulkan suatu kegaduhan dalam bercerita atau berkomunikasi, itu rasanya tidak usah ya. Nggak usah gitu kita tanyakan gitu ya. Gosip yang tidak jelas gitu ya. Nah, atau kontroversi sendiri ya. The key is to avoid any negative conversation that might people upset. Jadi janganlah kita memulai dari pertanyaan yang akan membuat seseorang itu menjadi sedih atau jengkel dengan pertanyaan kita ya. Cobalah mulai dari yang positif ya. Nah, positif. Dan how to introduce yourself, ini bisa kita mulai dengan name, what's your name, langsung saja misalnya I am Edward. Okay. Where do you live? I live in, kalau in itu langsung misalnya nama kotanya atau negaranya aja boleh. I live in Indonesia gitu ya. Tapi kalau I live at itu artinya alamat spesifiknya. Dan education, what are you? I'm a student. Kalau kita mahasiswa gitu ya. Then how old are you? Ini seperti tadi, kalau kita bertanya sih boleh ya, tapi jangan ditanyakan pada percakapan pertama. How are you caranya? Berapa umurmu? Langsung jawabnya I'm 21 years old. I am 27 years old. Atau langsung aja boleh 20 years old, boleh juga. Atau 20 juga boleh, tergantung bagaimana kondisi percakapan kita ya. Dan hobi boleh kita bilang I like, I love, boleh saja. I love watching movies, I like playing football, boleh juga. Dan family, keluarga, misalnya I'm the first children, I'm the only son, boleh juga. I'm the only female children, and I'm the only female child in my family, boleh juga. Tergantung bagaimana urutan teman-teman dalam keluarga. Job, pekerjaan, sama lah tadi ya. What are you gitu tanya nih misalnya. I'm nanti ya, silahkan nanti. Tapi sebaiknya itu jangan diungkapkan ketika awal-awal percakapan ya. Dan marital juga nggak boleh ditanyakan ya, mau dia menikah atau tidak menikah, itu nggak urusan kita sebenarnya ya. Nah, tapi kalau bentuk pertanyaannya boleh nih, di bentuk pertanyaannya are you married? Have you got married? Nah, itu boleh ya. Itu untuk marital status sendiri. Dan teman-teman, kita juga ada numbers, ada angka dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya ada cardinal, itu 1, 2, 3 gitu ya. Angka 1, angka 2, angka 3. Dan ordinal we have first, second, third. Jadi pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi angka-angka dalam bahasa Inggris. Dan we have juga kita juga punya how many. Jadi how many itu kita gunakan nanti untuk menanyakan jumlah, dan how much untuk menanyakan harga ya. Misalnya how many books do you need, contohnya gitu kan. How much is the price, how much does it cost, itu boleh juga, tergantung bagaimana teman-teman memvariasikan nanti. Atau how much saja juga boleh, how much is it boleh juga, atau how much, tergantung dari konteks percakapannya seperti apa. Then how to close the conversation, jadi bagaimana sih cara untuk menutup percakapan itu ya. Jadi cara menutup percakapan itu pertama, give yourself an out. Jadi kita sampaikan bahwasanya kita ingin berangkat segera ya. Misalnya I'm sorry, my friend is likely waiting me in my home, contoh ya. Mohon maaf, teman saya kayaknya datang ke rumah tuh gitu ya. Atau misalnya I'm sorry, my father is calling out, papa lagi nelpon, boleh juga ya.
then give the other person an out. Misalnya kita izinkan mereka itu pergi ya. Misalnya apa contoh ujarannya misalnya do you need others? Atau masih ada yang lain? Is there any business to go? Ada lagi urusan lain? Nah, kira seperti itu ya. Kita ajak dia itu untuk segera selesai ya. Or you can number 3 invite other to join. Jadi, oh likely Rina will come. Gitu ya misalnya. Oh likely Tony will come. They might be like to join with us. Jadi atau misalnya they will like to speak with you. Seperti itulah ya. Jadi kita undang orang lain itu untuk datang. Dan reference a future plan. Jadi kita buat sebuah rencana. Okay, likely next Saturday I might come to your house. Contoh ya. Minggu depan sepertinya saya akan datang ke rumahmu. Itu tanda-tanda bahwasanya dia ingin meng-close sebuah percakapan ya. Then say something kind. Thanks for today, thanks for your advice, you are very good. Kira seperti itulah. Itu tanda-tanda dia biasanya akan menutup sebuah percakapan ya. Then the closing phrases, jadi cara menutup percakapan itu bisa dengan menggunakan see you, jawabannya see you too, nice to meet you, kita gunakan nice to meet you too. Goodbye, jawabannya bye-bye. Ya, ada banyak sekali ya. Varian-variannya silahkan nanti mana mau ya. Itu. Oke, itulah kira-kira tentang bagaimana membuka dan menutup sebuah percakapan. Ya tergantung teman sukanya pilihannya seperti apa. Yang jelas sopan santun di sana harus kita jaga karena ini adalah awal-awalan kita dalam dalam bercakap ya atau melakukan percakapan. Maka etika hal yang perlu ditanyakan itu ingat ya, jangan menanyakan hal yang tidak patut untuk dipertanyakan seperti itu. Oke, apapun sebenarnya dalam bahasa Inggris tidak ada masalah, nanti dialek apapun yang pakai juga tidak ada masalah ya. Jadi coba saja untuk nanti mengucapkan atau memberikan contoh tentang bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ya. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.